Nah ini yang kita bahas konspirasi nih. Yaitu tadi soal ini Polri versus Kejagung kah, Jokowi versus Prabowo kah, kayak gitu. Apakah mungkin? Nah ini menarik. Sebelum itu keluar, mereka dililan dulu. Ini punya siapa. Dan akhirnya, oh ini salah paham. Kortipidkor ya kalau salah namanya ya. Nanti boleh dikoreksi. Itu tuh baru dibentuk sama Presiden Jokowi itu sebelum 5 hari atau 15 hari sebelum dia turun menjabat. Makin liar lah asumsi orangnya geng Solo mau melawan orangnya presiden nih sekarang gitu. Ya itu uangnya Kejagung yang saya bantu simpan. Gitu menarik ya. Selama 3 hari ini ada yang meledak tapi bukan bom. Isu Jampitsus meledak berturut-turut selama 3 hari lamanya. Kembali di Skema Podcast bersama saya Alvin Alfandi dan bersama orang dalam kedua orang yang selalu ada di sini. Ada Mas Rangga dan Mas Ade sebagai analisis dari Skema Data Indonesia. Dan kita berbicara masalah Jampitsus. Jampitsus ini kan menjadi sebuah tiba-tiba mencolong fokus masyarakat Indonesia. Ya. Selama 3 hari ini orang langsung wah ada coffee shop yang ternyata nggak cuma cuci piring, nggak cuma cuci gelas, tapi cuci uang, kan gitu kan? Berangkasnya mahal 2 meter, terus juga ada duit mata uang asing, terus juga beliau juga mengkeluarkan kalau tentang korupsi harus dibantai segala macam. Orang dalam juga nih izin. Ya ini kan sebuah hal yang sangat menyakitkan hati. Dia mengkeluarkan tentang korupsi, ternyata dia juga melakukan hal seperti itu. Dan di 3 hari lalu ternyata rilis juga jam termahal di dunia, ternyata sekarang pecah rekor, yaitu adalah Jampitsus. Jaksa Muda Pidana Khusus ini. Nah, ini menurut kalian nih, abang-abang, kan kemarin itu pejabat BGN, MBG kan orang dari polisi kan ditangkap terkait kasus korupsi. Apakah mungkin harus kayak virus? Apakah ini adalah skema balas dendam dari pihak kepolisian kepada Jampitsus atau jaksa? Menurut kalian gimana? Itu sih menarik ya. Kayak isunya tuh dibiarin isu liar aja gitu. Iya. Jadi si netizen juga ada nebak-nebak nih balas dendam kan nih. Ini emang ada perseteruan atau gimana sih? Iya. Itu jadi obrolan warung kopi aja. Obrolan warung kopi dan kita nggak tahu sebenarnya seperti apa kan. Ditambah lagi ketika masuk di kalau nggak salah di Polda ya, di PMJ masuk aparat TNI. Bebaskan jaksa. Wah, ini apa ini? Ada apakah di balik ini semua? Menurut perang bintang atau gimana? Perang bintang atau apa nih kita sedang dimainkan di dalam itu semua? Tapi memang harus di-clearin sih. Ini semuanya jadi prasangka kan di publik gitu. Saling duga tadi soal perang bintang sampai kantor Polda Metro Jaya digeruduk TNI katanya minta saksinya dibebaskan gitu. Walaupun nggak ada yang statement terbuka ya yang menyampaikan kalau yang datang itu pengen minta sesuatu gitu enggak ada gitu. Cuman kan berdekatan ya peristiwanya gitu kan. Mungkin kebetulan, mungkin ya kan? Husnuzon. Nah itu dugaan-dugaan ini yang tadi ya karena belum ada informasi clear gitu. Baru hari ini ya. Makanya kayak isu kayak dibiarin gitu aja gitu. Bola liar. Hari ini kan si Pak Febri udah beri statement. Udah. Memberikan mengiyakan bahwa beberapa aset itu rumah tersebut milik dia. Terus juga tapi belum ada nih kata-kata emas itu punya saya. Atau emas itu atau uang itu titipan orang, belum ada tuh. Apakah lagi koordinasi di dalam atau gimana? Kan udah di statementnya dibilang dijelaskannya nanti di proses acara yang benar kan, proses hukum kayak gitu, nggak mau disampaikan ke publik. Tapi kan itu yang publik penasaran ya, bagaimana uangnya ada, kan dibilang kegiatannya ada, uangnya ada yang punya gitu, tapi kan pertanyaannya siapa yang punya gitu kan. Kalau misalnya rumahnya ya miliknya Jampitsus ya kalau rumahnya ya, tinggal penasaran. Nanti adalah bola panasnya itu ada di Polri, yaitu ngejelasin apakah kafe yang di Cipete itu punya siapa gitu. Nah ini juga jadi kunci.
kayak gitu. Karena di situ kan ditemukan juga ya tadi ya temuan-temuan aset-aset tadi kan. Nah, kalau misalnya di Cipete itu kafe di sebuah Cipete itu ketemu punya siapa, nah itu bakal jadi titik terang sih. Bisa jadi makin panas atau bisa jadi ditutup case close. Gitu. Apakah mungkin? Nah ini menarik. Apakah mungkin sebelum itu keluar mereka dililan dulu? Ini punya siapa dan akhirnya oh ini salah paham. Iya, sebagai netizen Indonesia ya. Satu sisi kalau dari gue sih kayak ada seru nih. Pasti. Mereka yang elit berantem tuh kayaknya, wah lu berantem aja lu gitu kayaknya kan. Karena mungkin udah kesel juga kan sama polisi sama jaksa. Nih bisa bekerja dengan benar atau enggak sih? Lu aparat penegak hukum cuman banyak kasus-kasus yang gantung semua nih di lu nih gitu kan. Kasus-kasus kayak di kejaksaan mungkin yang nggak jelasin kasus-kasus Nadiem, kasus-kasus Dia megang tuh. Ibam, iya kan? Ya dia megang tuh. Antara opini terus fakta persidangan kayak gimana, semuanya gantung aja. Dari kejaksaan pun nggak ada menjelaskan fakta persidangan seperti ini, hormati fakta persidangan segala macam. Apalagi polisi juga banyak kasusnya, TNI segala macam kan. Sebagai netizen Indonesia kayak ngeliat ya lu berantem aja deh. Seru nih. Tapi gue ngelihat malah sekarang di beberapa komen banyak sekali komen-komen positif terhadap polisi. Iya betul. Iya kan? Iya. Maju Polri, Ya. polisi bersama rakyat. Apakah ini? Atau emang clear itu ternyata emang wah sekarang nih trustnya masyarakat kepada Polri naik lagi nih karena berhasil membuka Tipikor. Kan dia punya divisi khusus kan, Tipikor. Nah ini buka nih, jaksa lagi yang dibuka. Ya harusnya kan KPK yang turun. Iya. Ini polisi yang turun. Juga pertanyaan gue juga sih itu. Iya kan? Kenapa si polisi bukan KPK gitu? Iya kan? Polisi, KPK itu cabangnya polisi atau gimana? Iya kan? Ya enggak, maksudnya kan yang melakukan itu kan core tersendiri kan, itu di bawah Kapolri kan, dan mereka bisa untuk melakukan itu. Dia punya akses. Nah, dan menariknya Tipikor ya kalau salah namanya Tipikor. ya, nanti boleh dikoreksi, itu tuh baru dibentuk sama Presiden Jokowi itu sebelum 5 hari atau 15 hari sebelum dia turun menjabat. Gitu, menarik ya. Kayak gitu. Jadi ada konspirasi apa? Nanti di datanya ada salah satu capture-annya yang bahas soal itu ya. Jadi memang jadi menarik tuh untuk ngelihat sepowerful itu sebetulnya kalau misalnya aparat penegak hukum digunakan untuk sesuai fungsinya ya. Misalnya membongkar kasus korupsi. Ini kita versi husnuzon nih. Iya kan? Maksudnya ya kan tadi dibilang kan netizennya happy ada dugaan kasus korupsi dibongkar, siapa yang gak happy kan gitu. Kalau kejaksaan melakukan itu juga pasti didukung sama masyarakat pasti. Betul. Kayak gitu. Artinya siapa yang membongkar kasus tersebut pasti didukung masyarakat. Kayak gitu. Siapapun itu gitu. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi membuat itu sebelum turun, apakah mungkin ini ada agenda? Nah itu memang jadi obrolan netizen akhirnya ya. Tadi soal konspirasi elit politik sampai level itu. Jadi nggak cuman di tataran tanda kutip pertarungan antara instansi, tapi juga ada kingmaker ya, betul, kingmaker di baliknya. Seperti itu kan, jujur kalau kita ngelihat, bisa dilihat di media sosial kan narasinya yang berkembang seperti itu kan. Dugaan misalnya kejaksaan dan TNI itu ada di bawah bendera misalnya Pak Presiden yang saat ini, terus juga misalnya Polri misalnya dengan KPK itu ada di Solo kayak gitu. Tapi itu dugaan yang berkembang di publik yang memang seharusnya dikelirkan sih ya, bagaimana seharusnya benar atau enggak sih. Karena kalau kita lihat benturan antar instansi ini kan udah pernah terjadi waktu di tahun 2024 ketika Jampitsus yang saat ini juga itu dibuntuti ya, ngakunya dibuntuti oleh anggota Densus 88 waktu itu di kafe yang sama kayak gitu. Di tahun 2024 ya waktu jadi itu. emang katanya dia emang udah diikutin dari tahun segitu sama si Densus 88 kayak gitu. Dia ngadu, akhirnya gosipnya rumahnya langsung dijaga TNI.
Nah terus tuh gimana? Jadi memang udah lama proses jaga TNI-nya udah nggak Bukan baru-baru ini. ini. Jadi ini juga harus netizen juga harus paham. Bukan waktu pengen digeledah terus dijagain TNI, enggak, itu udah lama prosesnya. Karena waktu itu dasarnya adalah Jampitsus ini kan menanganin kasus-kasus besar ya Mas. Asabri, terus juga yang Batubara dan lain-lain ya. Itu perlu pengamanan gitu ya untuk keselamatannya oleh TNI kan, akhirnya mereka. Nah, proses pengamanannya itu terjadi dari 2024. Cuman memang waktu pas proses dibuntutinnya itu jadi bikin dua instansi ini tegang. Ya kan, antara Polri sama ini. Cuman kan menariknya waktu itu langsung diintervensi sama RI 1 kan waktu itu Pak Jokowi gitu. Dengan misalnya mendatangkan keduanya, Jaksa Agung sama Kapolri, terus duduk kalau nggak salah ya, ini caranya keren ya menurut kita sih ahli komunikasi itu. Dia duduk aja di mobil golf berdua berdampingan gitu, terus dipoto gitu. Prosesnya natural, tapi gambarin secara subtle tuh, oh ini kedua lembaga nih akrab gitu. Akur nih, nggak sesuai yang ini. Habis itu adem sendiri Mas. Kayak gitu isunya. Nah cuman kan kalau yang sekarang nih udah lagi panas-panas belum ada nih. Maksudnya belum dari RI 1 kan terakhir itu dari stafnya ya kalau nggak salah di media itu bilang ya kalau presiden sih menghormati proses hukum ya. Tapi atau dari Menko-nya lah yang membawahi mungkin ya Kementerian Teknis atau lembaga ini kan harusnya bersikap ya ngasih tahu atau misalnya menenangkan situasi ya kalau memang ada hal yang perlu ditenangkan itu sih kuncinya. Betul. Menariknya. Sekarang belum nih dan berharapnya sih kalau kasus sekarang itu seterbuka-terbukanya. Itu uang milik siapa, emas milik siapa, mau terkait Jampitsus diikuti dari 2024 tuh ya tetap aja harus dibuka semuanya. Ini milik siapa, mau itu geng A atau geng B bodo amat. Karena apa? Lagi-lagi ini kita membutuhkan transparansi di mata masyarakat biar semuanya clear, biar semua happy. Kebayang aja total berapa ada berapa miliar? 400 sekian. 400 sampai 500 miliar ya Pak. Coba dibagiin ke orang-orang yang membutuhkan. Juta aja. Kan ditambah lagi keadaan negara juga kayak gini kan. Efisiensi di mana-mana, terus harga minyak yang naik, harga dolar naik. Dan problemnya itu kan sebagai aparatur lembaga negara itu kan Jampitsus itu LHKPN-nya terakhir 18 miliar. Kata kekayaannya, terus kok punya segitu, tiba-tiba nih, iya gitu. Nah itu yang jadi prasangka publik kan dari mana uangnya, punya siapa kan, gitu betul. Yang dilaporin cuma 18 miliar. Bahkan Rumah Sentul juga nggak dilaporin. Nah itu perlu dibahas. Aku ngebaca di postingan teman yang dia ngebahas masalah politik juga. Dia ngebuka di laporan harta kekayaan itu yang Sentul nggak dilaporin. Tapi kenapa beliau mengatakan itu punya beliau? Iya kan. Ya itu sih. Iya. Ya tadi soal transparansi itu kan yang memang di publik ini sangat butuh itu loh. Sangat butuh. Gitu. Dan ini yang sebetulnya kalau pertarungan elit publik sih mungkin kalau kita lihat datanya ya di media sosial itu seneng aja aparat penegak hukum saling buka kartu lah, maksudnya saling serang gitu karena pasti kan ada hal-hal yang kebongkar gitu misalnya tanda kutip ya. Tapi sebetulnya kan yang paling menderita pada akhirnya ya masyarakat Mas. Kayak gitu. Misalnya bagaimana investor melihat akrobatik aparat penegak hukum soal ketidakpastian hukum kan juga takut kalau misalnya kita punya uang banyak mau invest kan ragu kan. Akhirnya ya rakyat lagi yang kena gitu. Korbannya kita, padahal kita ngapa-ngapain. Betul, kayak gitu. Nah kalau misalnya ngeliat postingan yang paling seru itu salah satu beritanya. Lihat komen netizen seru. Iya. Iya gak sih? Parah sih. Nah Mas Ade gue pengen nanya sama lu nih. Lu setelah menganalisa postingan-postingan dan komen-komen apa yang lu dapat sekarang? Nah ini sambil kita buka data aja ya, biar kita lihat. Nah memang sebetulnya isunya meledak itu di tanggal 8 ya, waktu proses penggeledahan gitu. Jadi benar-benar masif ya. Kita bilang masif karena dalam waktu singkat itu sudah sampai 173.000 percakapan. Ini percakapan mengenai? Ini yang soal penggeledahan sama adugan korupsi Jampitsus ya. Kayak gitu. Dan itu engagementnya sampai 6,5 juta dan di reach-nya, daya jangkaunya sampai 129 juta gitu. Ini tadi 3 hari ya hitungannya atau 2 hari lah karena kita ngeliat iya tanggal 7 kan sebetulnya menariknya tanggal 7 itu isu ini kan belum ada ya, belum muncul tapi muncul berkaitan dengan tadi korupsi MBG dan lain-lain kayak gitu ya. Cuma langsung peak-nya di ya kemarin tanggal 9 gitu. Narasinya dan ini
cukup besar. Kenapa? Karena dalam hitungan hari udah nembus di angka 100.000 mention percakapan. Kayak gitu. Dan kita next coba ngelihat dari sisi datanya. Next boleh. Nah itu kita ngelihat juga dari sebaran platformnya nih. Semuanya mikir bermainnya di Instagram kan. Kita lihat dari sisi percakapan banyak di sini. Kenapa? Karena nanti kalau kita relatein itu berkaitan dengan homeless media. Nah ini jadi homeless media. Jadi kita tahu nih yang gerakin siapa sih homeless media sekarang. Kalau dulu mungkin kan media mainstream ya, akun-akun media mainstream. Sekarang yang gerakin homeless media. Makanya terpusatnya di Instagram salah satunya. Tapi menariknya juga kalau kita ngelihat dari sebaran reach-nya itu cukup merata ya, hampir merata itu paling banyak di TikTok kayak gitu. Nah ini juga menarik, konten video pendek emang kan kita udah beberapa kali bahas ya, itu paling cepat, paling masif untuk penyebaran informasi ya, apalagi oleh homeless media, dan itu terekam sangat masif dalam isu ini kayak gitu. Selain tentu ada di Instagram dan di Twitter pastinya sebagai battleground utama. YouTube nggak terlalu ya? YouTube nggak terlalu, karena orang bikin konten dulu kan ribet ya, kecuali mungkin YouTube Short aja. Cuman mostly di TikTok, Instagram, sama Twitter sih saat ini. Homeless media ya? Iya, homeless media. Homeless media emang lagi nyayur sekarang ya. Betul. Next boleh nih homeless medianya kita lihat yang paling tinggi. Ini masih isunya ya. Nah kalau dari isunya, nah ini. Ini Iya kan? Ini nih. Barisan Jokowi dan Saga Jampitsus Febri. Ini diangkat oleh akun Pinter Politik ya, yang bahas soal pembentukan Ditpidkor gitu ya. Menarik banget gitu. Nah ini kita bahas konspirasi nih. Yaitu tadi soal ini Polri versus Kejagung kah, Jokowi versus Prabowo kah, kayak gitu. Dan ini ya data yang ada di publik, organik kayak gitu ya. Karena kita ngeliat isunya paling tinggi selain dugaan korupsi, penggeledahan kafe, terus temuan brankas, ada soal prajurit TNI yang jaga rumah Jampitsus, itu jadi sorotan. Karena soal kenapa sih dijaga gitu. Kalau orang netizen yang nggak ngikutin kan kenapa dijaga kayak gitu. Iya. Takut nih pasti gitu kan. Apakah ini buat melindungi Jampitsus gitu ya, dalam tanda kutip dari penggeledahan dan lain-lain. Tapi kan tadi kita udah ada case-nya di 2024 tuh udah sebetulnya emang ada permintaan untuk pengamanan kan. Tapi yang ini ada isu Prabowo versus Jokowi kayak gitu. Nah, ini kok bisa nongol? Nah itu, karena memang banyak dikaitin kayak gitu. Karena geng Solo dan ini ya. Ya kan karena beberapa bulan terakhir kan memang udah diangkat oleh beberapa media ya, seperti Tempo dengan medianya kan juga ngangkat soal isu keretakan gitu ya. Iya. Antara Prabowo dan Jokowi, dan ini terekam juga apalagi dari isu ini seperti itu. Sadis sih. Apalagi terus setelah itu? Nah ini next yang homeless ya. Nah ini kita lihat dari susunannya. CCTV Konoha. Sorry rakyat, topeng top CCTV Konoha, noise talk. Baru yang merah ini yang media mainstream ya. Ada tempo.co sama suara.co yang paling banyak secara engagement. Story rakyat ini emang homeless ya? Homeless. Karena dia ngebagiin ya soal informasi, dan di sini POV-nya mungkin lebih ngekritik kejaksaan ya, kayak kenapa sih kok ada kasus ini, dugaan kan lagi ngurusin kasus-kasus besar nih gitu kan. Ada nggak lu ngelihat bahwa si homeless media ini media yang sama ketika mengangkat kasus Nadiem? Pasti. Karena kan homeless media itu kita harus tahu, homeless media itu dia bergerak pada hal kunci utamanya kan penyebaran informasi. Nah, penyebaran informasi itu biasanya mereka riding the wave terhadap isu-isu yang lagi rame. Kenapa? Karena mereka butuh engagement-nya kan. Betul. Kita nyebutnya engagement farming gitu. Dan di isu-isu rame itu mereka biasanya naikin narasinya. Dari kasus Nadiem, gak cuma kasus Nadiem ya. Yang sebelum-sebelumnya juga mereka biasanya naikin. Dan di isu ini juga mereka naikin. Cuman kan tergantung kita ngelihat POV-nya nih. Mereka ketika naikin framingnya kemana? Ya ngekritik mana. Dan misalnya kayak story rakyat itu cukup ngekritik ya, misal dengan penggunaan kata shame on you dan lain-lain seperti itu. Atau misalnya terkait penggerudukan Polda Metro Jaya dibalikan lagi dengan memori apakah ini seperti tindakan Orde Baru gitu. Nah itu jadi gitu ya? Iya, jadi itu kan sisi-sisi yang cukup sensitif ya di era sekarang ya, apalagi dengan keterbukaan demokrasi kok kita mau mundur lagi gitu. Ya kita nggak tahu tujuannya aparat datang ke situ buat apa ya, balik lagi kayak yang tadi kita bahas gitu. Mungkin ini studi banding. Makanya kayak gitu kan, cuman netizen tadi udah berasumsi ini gara-gara kemarin digeledah gitu kan. Mungkin silaturahmi. Nah itu. Kita mah husnuzon aja.
Terus. Cuman di sini kalau kita ngelihat peran media mainstream harusnya ngisi ruang yang kosong ya, atau setidaknya ngimbangin lah. Karena kan kalau homeless media kita nggak tahu verifikasi kebenarannya kan. Betul. Bahayanya nge-framing taunya salah kan juga bahaya juga buat demokrasi kita juga kan maksudnya. Kalau misalnya di sini peran media masih kurang, nah harusnya di sini bisa masuk ngimbangin setidaknya kayak gitu. Tapi kurang kan emang. Nah itu. Apakah mereka dikontrol? Yang mananya? Media mainstream ya. Mainstream ya. Bukan. Problemnya sekarang pemerintah aja kan gandeng ini homeless media kemarin kan. Oh iya. Iya ya. Masalahnya pemerintah menggandeng homeless media. Jadi verifikasi beritanya kita nggak tahu kemana. Kayak juga. gitu. Nggak bisa mempertanggungjawabkan kita juga kan gitu. Iya. Kadang kan mereka ngereplikasi berita kadang ya, tapi kan kadang juga ada sisipan framing yang mungkin belum tentu benar gitu ya, atau misinformasi kayak gitu. Okay, next. Nah ini lebih ke siapa sih sebetulnya yang penggerak utamanya ya. Tadi kalau kita udah ngelihat homeless media dan ini memang terbukti di jejaring percakapan ya. Kalau kita lihat di sini ada Partai Sosmed, terus juga ada akun-akun kayak Independen Sumatera. Sebetulnya ini ada kalau kita lihat kayak klaster 1 nih kayak klasternya akun-akun SJW ya. Social Justice Warrior gitu. Jadi yang ngekritik pemerintah terus malah seneng kalau drama ini saling bongkar-bongkaran kartu. Nah ini yang seneng nih kayak gitu ya. Ya udahlah buka-bukaan aja biar ketahuan kita happy kan lihatnya kayak gitu. Nah kalau yang ini ada keberpihakan lah kayak misalnya Partai Sosmed tuh ngekritik kejaksaan kayak gitu. Harusnya seperti apa. Bongkarlah sekalian transparansi. Nah kalau yang klaster ketiga ini yang terpusat ke Prabowo ini sebetulnya muncul dari harapan publik sih. Soal mungkin ketegasan Presiden juga dalam isu ini kan untuk ya tadi membongkar transparansi dan lain-lain terhadap isu ini. Tapi sorry dari berita ini ada yang menuju negatif ke Presiden nggak? Ya sebetulnya kalau misalnya mengarahnya ke konspirasi pertarungan Jokowi sama Prabowo kan justru itu ya negatif dong. Iya. Ke Presiden. Presiden gitu. Karena kan ada juga video yang ketika para jajaran menteri dan lembaga-lembaga ketika berkumpul, Presiden pernah mengatakan kepada Kejagung, Kepala Kejaksaan Agung, itu kalian kalau butuh pelebaran tim lagi, kalau perlu duit yang TT itu kalian berikan pada saya, pakai itu dulu. Apakah kalimat itu menjadi bahwa jangan-jangan ini disupport gitu ya nggak sih? Enggak, soalnya memang kejaksaan ini jadi salah satu ujung tombaknya Pak Presiden ya. Betul. Untuk pemberantasan korupsi. Kita lihat Jampitsus itu ditunjuk jadi kepala Satgas PKH soalnya. Jadi memang seberpengaruh itu. Dan kalau kita lihat beberapa konferensi pers yang nampilin uang sangat banyak di belakang Pak Presiden itu kerjaannya Kejagung. Betul. Kejaksaan Agung. Jadi memang sevital itu. Jadi kalau ada serangan misalnya tanda kutip gitu ya, orang menganggap ini sebuah serangan ke Kejagung ya nganggapnya sama dengan serangan ke Presiden kayak gitu kan, isunya yang berkembang kayak gitu ya. Dan geng Solo kan emang dari dulu dikenal dengan dekat sama si Polri. Jadi makin liar lah asumsi kalau nih orangnya geng Solo mau melawan orangnya Presiden nih sekarang gitu. Ya asumsi netizen lah ya. Iya. Wow. Mau kemana negara ini? Publik marah. Nah ini sih yang menyedihkan ya, di tengah hiruk pikuk tadi pertarungan instansi ya, dugaan perlawanan instansi, ini baru pertama kalinya kita dapat emosi netizen yang nggak ada joy-nya gitu, joy-nya keberapa gitu ya. Nomor satunya kemarahan atau anger, terus juga ada fear ya, ketakutan sama disgust, menjijikan. Jadi benar publik marah, takut dan tidak percaya, ini yang muncul dalam persepsi netizen saat ini terkait isu ini gitu. Dan ini sangat disayangkan ya, di tengah yang kita butuhkan kan saat ini ya konsolidasi yang kuat ya di tengah indeks ekonomi gitu ya. Terus ada drama ini makin. Apalagi si orang ini kan yang menangani kasus besar gitu kan. Iya. Makin aja gitu. Tom Lembong dia kan? Tom Lembong nggak tahu. Nggak ya? Nggak ngikut. Nadim yang kemarin si Tepu. Iya, si Tepu. Pertamina Patra. Pertamina. Si ini. Batubara, PLN. Timah ya.
Ya kan dengan kasus besar itu ternyata dia juga kok nimbun uang gitu kan. Makanya tuh, publik makin kok kayak maling teriak maling ya gitu. Ya benar sih, harus dijelaskan sih itu uang milik siapa gitu. Jangan sampai ya kasusnya ketutup biasa aja, nggak ada yang ngeklaim itu uang punya siapa. Ya walaupun nggak mungkin ada yang ngeklaim, tapi harus dibuktikan sih itu milik siapa. Gitu. Ini pikiran liarnya nih. Mungkin nggak ya beliau nanti ngaku, ya itu uangnya Kejagung yang saya bantu simpan. Yang saya bantu simpan. Ya, emang nggak punya mekanisme ya naruh uang harus di rumah. Kan kita nggak tahu, bisa aja kan. Itu bukan uang saya, uang Kejagung yang saya bantu simpan. Jadi satu waktu agak janggal sih kalau kayak gitu. terus kemudian nanti diiyakan. Oh emang benar. Bikin narasi baru. Iya, kami memang minta ke Pak Febri untuk menyimpan itu semuanya. Aduh, tapi kalau kayak gitu nalar publik dipertanyakan. Tapi kalau kagak marah atau kritik sih. Itu sih. Pokoknya nanti dibikin video lagi di TikTok tuh. Aduh. Saya mengakui itu rumah saya dan uang itu bukan uang saya. Punya siapa? Punya Kejagung. Saya bantu simpan. Orang ini saya mau kembalikan. Makanya bola panasnya kan sekarang Polri belum konferensi pers kan saat ini belum. Ketika kita take ya. Nah ini yang lebih menarik sebetulnya. Bakal konferensi persnya mengakui kafe itu milik siapa, itu kan jadi jawaban. Dari situ nanti kita tahu eskalasinya berlanjut, terbuka atau ya ditutup gitu. Nah ini jadi penting sih. Kalau misalnya eskalasi itu tertutup, maka kepercayaan para rakyat kepada para pemimpin akan hancur. Iya. Iya dong. Kenapa misalnya? Ya ketika ditutup, tidak ada transparansi. Mau kepada siapa lagi rakyat percaya? Pemimpin yang mana yang bisa dipercaya? Siapa yang bisa diandalkan? Mau kemana negara ini? Ya dong. Iya itu kan bicara ideal lah. Mungkin pikiran pemimpin mikir kayak udahlah biar adem, nggak chaos. Nanti kalau chaos investor makin kabur ya udah ditutup pelan-pelan gitu. Ditutup pelan-pelan dengan memberikan isu yang lain. Iya, kan rakyat yang penting udah ntar juga lupa gitu. Memang. Nah ini skenario yang lain ya. Karena biasanya seperti itu kan. Ya udah begitu. Ada isu besar muncul. Iya munculnya lagi pengalihan isu. Pengalihan isu. Ya kan. Artis siapa? Hah? Artis. Kan alasannya itu tadi. Pengalihan isu. Nanti investor takut kabur gitu kan. Iya. Dengan alasan seperti itu. Cuman ya kalau dengan pengalihan isu tapi masyarakat tidak tergeserkan juga masih tetap fokus ke sini. Iya, susah sih. Tapi salah satu hal penting yang bisa diambil adalah ya Polri udah buktiin kita bisa kok nih kayak gini ngebongkar. Intinya saat ini aku dan melihat ya menganalisa dari sosial media dan semua konvensional juga. Masyarakat berpihak pada Polri saat ini. Lagi oke nih ya. Lagi oke Polri. TB1 keren. Oh masyarakat bersama Polri, masyarakat bersama Polri terus begitu. Kita nggak tahu nih gebrakan apa dari Kejagung. Itu dia. Gue agak awam juga nih dia. Nanti pada saat pembuktian segala macam masuk ke persidangan kan. Di situ teman-teman dia semua nggak sih? Nah itu yang jadi problem memang. Kan tahapannya tuh nggak bisa penyidikan atau ya penyerahan berkas kan semuanya di kejaksaan nanti. Iya, kejaksaan. Nah di situ independensi aparat penegak hukum diuji. Yang kedua, next levelnya. Iya. Abang nuntut temen abang sendiri. Gimana ya perasaannya? Di situ kan. Juga sih. Ini udah gitu levelnya tinggi lagi ya. Kayak gue ngambil vitamin si Marangga. Anjir. Ini kan gimana coba? Iya, karena kan polisi tuh kan nggak bisa kan. Menuntut tuh nggak bisa. Bukan iya. Harus diserahkan ke kejaksaan. Iya. Dia ke sana. Itu jadi kunci. Dan dia kan negara-negara mau jadi jaksa agung kan. Pasti. Nah itu isunya. Udah punya banyak circle tuh di situ kan. Terus gimana gitu? Gila. Dan satu gimana membuat publik percaya dengan kejaksaan itu kan. Baik lagi ke situ kan.
Mending kita kalau pengen ngobrol-ngobrol saya itu kita ngobrol deh berempat mata ya. Terlalu gelap ya. Karena kalau misalnya tidak terbuka akan dipertanyakan. Iya. Kalau misalnya terbuka ujung-ujungnya ke kejaksaan juga. Iya kan? Ujung-ujung ke kejaksaan juga. Lah jaksa nggak dipercaya gimana? Ya disinilah sebetulnya peran masyarakat sipil itu harus kuat ngejaga, karena kalau nggak masyarakat sipil kan elemen demokrasi kan pasti gitu. Betul. Ya ada check and balance sih, salah satunya kan kelompok penekan. Nah kelompok penekan tuh ya LSM, masyarakat sipil, kayak di situ yang peran paling penting. Kalau masyarakat sipilnya nggak ada untuk menekan itu ya bablas, karena kan yang mau diharapin apa sih kalau coba legislatif, eksekutifnya kan akur gitu, susah, nggak ada check and balance-nya kan. Iya. Gitu. Sekarang yudikatifnya lagi case nih kayak gini. Ya udah, rakyat jaga rakyat udah sekarang. Rakyat jaga rakyat. Tapi menurut lo nih dengan tadi ya data dari tools kita, kalau lo bisa ngasih insight atau rekomendasi buat either kejaksaan atau polisi apa? Wah, kalau dia sebagai head analis kita nih. Kalau ini rekomendasinya kayaknya 4 mata aja deh. 4 mata, makanya gue bilang tadi 4 mata. Buat kejaksaan, buat timnya Kejagung, kita ngobrol 4 mata deh. Advice yang akan kita berikan kita 4 mata deh. Bukan mengambil bagian dari itu, bukan. Kita nggak mau ngambil duit Kejagung yang disimpan sama Pak Febri. Aduh, gelap. Kita nggak mau nulis, iya dong. Duit Kejagung yang disimpan sama Pak Febri. Iya, kita kan nggak bisa bilang. Iya. Kita nggak bisa bilang, karena at the end uang tersebut akan dikembalikan kepada Kejagung. Iya nggak sih? Iya, Langsung dia serahkan kepada BenQ. Betul Iya, nggak? betul. Kan itu rutenya. Yang kemarin kan gitu-gitu kan, Iya, yang kan? dipamer-pamerin kan. Kan gitu Bener rutenya. ya, berarti duitnya akan balik ke Kejaksaan Agung. Iya, Kejagung akan menyerahkan kepada BenQ. Kan gitu Pak Purbaya, ini Pak uang temuannya. Gitu, terkait masalah beliau ngomong ini adalah uang Kejagung atau uang saya, kita nggak tahu kan. Tapi husnuzon kita itu mungkin uang Kejagung, dibantu simpen, nanti dikasih ke sana. Balik lagi teorinya. Ya, kita nggak bisa seuzon langsung, karena beliau dan kita belum mendapatkan informasi yang valid. Betul, kan masih dugaan. Masih dugaan guys. Masih dugaan. Ini nggak baru berapa hari isunya kan. Iya, makanya ngobrol deh. Teman-teman Kejagung, om-om, kita ngobrol deh. Ngobrol deh mendingan. Pak Feb, kalau misalnya ada Strakom yang bingung kan kita ngobrol Pak. Tuh curhat ya. Iya, siapa tahu mau curhat kan. Kita ngobrol. Biar semua sama-sama enak. Rakyat senang, petinggi tenang. Kan gitu. Tapi tools itu membantu banget ya. Sangat membantu. Ada gue ngeliat komen, wah ini buzzer semua. Buzzer semua nih. Ya kelihatan lah yang buzzer atau enggak. Karena kan pada akhirnya siapa yang merebut persepsi paling awal dia yang menguasai kan. Soalnya kalau yang saya lihat sih memang kan saat ini ya Ustadz juga udah sampaikan memang narasinya sekarang cenderung ke polisi kan. Betul. Pro-nya kan. Ya karena memang susah apa yang mau dibelain coba kalau temannya gitu. Coba. Jawabnya paling udah dikasih tahu tuh bocorannya, disimpenin dulu. Iya, jawabannya kan itu. Paling kan narasi yang dukung biasanya yang tadi kita diskusikan kan, misalnya oh ini Pak Jampitsus lagi nanganin kasus-kasus besar, akhirnya kena tembak, ya kan kayak gitu kan. Jampitsus lagi nanganin kasus besar, ini uangnya sebentar saya sita, saya taruh di sini dulu, nanti saya berikan ke Kejagung. Jadi itu bukan uang saya. Bisa jadi dong. Dibocorin jawabannya. Baca. Oke. Karena yang narasi netizen yang ngedukung kejaksaan tuh agak susah, nggak bakal terang-terangan membela. Pastilah. Membelokin aja tadi kayak ini serangan karena lagi menangani kasus-kasus besar gitu Jampitsusnya, atau oh ini Jampitsus nih korban politik elit gitu, misalnya pertarungan Prabowo sama Jokowi isunya gitu kan, isu seperti itu kan paling pembelaannya agak susah kalau temuannya kayak gitu kan dibela. Kecuali tadi sarannya boleh. Iya kan, keren nggak?
Boleh. Walaupun agak blunder dikit, ya kan. Tapi cuma blunder 20-30%. Tapi aman jawaban itu. Daripada jawabannya tadi ya, itu rumah milik saya, tapi aset ada yang punya. Kalau Kegiatannya ada. Kegiatannya Kan ada. itu kan agak blunder ya. Tapi kalau misal dijawab, itu punya Kejagung. Saya lagi menangani kasus, saya tahu berapa uangnya, sembari dia berjalan. Nanti saya serahkan semua kepada Kejagung. Kejagung akan menyerahkan kepada Kemenku. Tapi itu juga kena sih dalam tata negara sih. Apa sih ya? Itu tuh sama kayak case waktu misalnya isu kemarin perjalanan ke Paris pakai uang pribadi. Iya. Kan dikritik juga, kok jadi kepala negara pakai uang pribadi. Iya. Kan Ada aturannya, ada rule of the aturannya. game. Betul, tapi kan tabrak juga kan. Kalau yang gitu aja ditabrak, ini bisa dimajuin dong. Iya. Ya Kalau dong. tiba-tiba ada undang-undang baru, gitu, ada peraturan baru, boleh gitu. Bisa. Jampitsus bisa mengambil harta terkait dugaan Untuk tipikor diamankan untuk diamankan sementara yang kemudian akan diberikan kepada Kejaksaan Agung dan diserahkan kepada Kemenkyu. Makin rusak sih negara ini. Mungkin tapi kan. Iya. Oh iya. Konoha bro. Apa yang nggak mungkin? Konoha bro. Mungkin kan. Tapi yang marah kayaknya ini deh pakar-pakar tata negara sih. Iya sih. Iya sih. Iya sih itu sih. Pakar-pakar tata negara kan udah belajar sampai S3 profesor doktor. Kenapa lo rusak katanya? Kenapa lo rusak? Nah ini makanya demi kadang-kadang nih kita nih. Kalau kita minum, kita makan, kita tahu kapan takaran kita harus berhenti. Karena plafon untuk lambung itu kan ada. Tahu nih kapan kenyangnya. Tapi untuk harta, kita nggak pernah tahu takaran kapan. Iya. Maka takaran untuk harta itu masuk ya cukup berapa banyak? Satu dong, syukur. Syukur dong. Iya. Gampang diucapkan, susah diterapkan. Saya juga heran sih kenapa nyimpen uang sebanyak itu di rumah gitu. Tanda syukurnya kurang. Hilang, bukan kurang. Hilang. Kalau emang beliau ini ya beneran seperti itu, berarti tanda syukurnya hilang. Bukan rezeki kita yang kurang, tapi syukur yang hilang. Maka nah yang terkait teruntuk para oknum-oknum di luar sana yang menjadi pelaku tipikor, menyimpan uang yang bukan miliknya, atau mencuci uang. Kita ngobrol off the cam, nggak ada kamera, kita ngobrol. Biar apa tanda syukur itu muncul, sehingga apa hak-hak harta tersebut dikembalikan kepada yang berhak, kepada yang membutuhkan. Masyarakat sekarang lagi butuhkan uang. Masyarakat lagi membutuhkan masukan. Kita ngobrol biar apa? Tanda syukur muncul, sehingga apa? Berkurang masyarakat yang macul. Gitu kan sih. Tapi emang lagi tren sih ya nitipin uang gitu ya. Tapi kan kalau kayak ini hitungannya udah bukan nyimpen lagi, itu nimbun nggak sih? Ada kampret betul. Sebanyak itu gila. Lo gue lempar aja. Bukan nggak, gue bukan. Kirain ngobrol off cam mau minta dititipin juga. Enggak. Oh enggak. Enggak kesana. Enggak, bukan di sini aja om. Enggak gitu deh. Gue tuh mau mengarahkan. Tadi berapa nominal temuan uangnya? 400, almost 500. Oke. Kalau uang tersebut, nih ya, uang tersebut lo sisihkan nih 1 juta ke rumah-rumah ibadah. Bukan cuma Islam. Rumah-rumah ibadah. Terus kemudian tiap bulan lo kasih begitu. Terus kemudian dibelikan berapa daerah sih yang sangat membutuhkan sembako. Sisihin dari situ. Keluarin. Tak. Nah ini uang siapa selebihnya? Kalau emang bukan uang lo, ya udah balikin. Masa lo mengemukan diri sendiri? Tapi kan sekarang modelnya kayak gitu. Udah ambil dari titipan nih. Dicuci misalnya dengan dibagi-bagiin ke orang miskin, berharap itu jadi suci. Bener. Nggak bisa. Itu gimana tuh? Gak bisa. Tadi gue baca tuh, ada satu netizen yang ngepost dia, gue gak tahu netizen atau homeless media. Jadi ada satu oknum, mungkin oknum polisi atau oknum apa, dia jualan sabu. Duitnya Berangkatin umroh. buat umroh. Sama juga kan, muterin juga dia. Apa itu bisa bikin suci itu? Enggak. Lebih bersih ya gitu. Hukum fikihnya itu
untuk hal yang suci harus dari yang suci. Berani banget ya, gila. Hukum fikih itu. Mayukbal. Jadi kalau misalnya secara hukum fikih bisa jadi nggak diterima nih amal ibadah. Sampai kayak jual miras kita berangkat umroh gitu. Atau hasil judol kita berangkat umroh. Mayukbal nggak diterima Allah Ta'ala karena hasil yang haram. Gitu. Capek doang tuh berarti ya. Iya. Oh, sama satu kemarin gue baca deh. Ada yang komen, aduh kasihan banget nih Pak Febri, padahal ntar lagi Patriot Bond mau keluar nih. Patriot Bond itu kan pemerintah ngeluarin Patriot Bond dengan hak perlakuan khusus kan. Iya. Asal duitnya nggak dicari, terus apa namanya, Nggak ada hukum pajak pidana, segala macam ya. kan. Ketangkep duluan. Berarti nggak jadi nih. Tapi bukan berarti kita suka bahas ini ya, soalnya miris gitu. Dari tadi tuh kita ketawa tapi ketawa miris gitu. Miris. Bingung Sedih. Nah, Sedih. Kayak ngelihat gue kemarin naik motor di lampu merah Pejaten, ada pengamen. Si pengamen ini ngeliatin motor gue tuh. Gue bilang, "Bang, amin, insya Allah punya." Gue bilang, "Amin." "Bang, berarti gue harus korupsi dulu dong." Wah, kok mentalnya ke sana. Iya. Mentalnya itu yang gue pikirin tuh. Jadi pada akhirnya bahwa korupsi ini adalah budaya. Tuh, soalnya memang kan kalau misalnya ada kasus-kasus pejabat korupsi itu disita kan yang disita Harley. motor-motor gede misalnya ya kan dan lain-lain. Mobil Itu mungkin mewah. akhirnya yang tertanam di Mereka. mindset publik mas kayak gitu ya. Mostly yang punya ya yang punya case negatif kan. Coba mungkin dikasih lihat dipertontonkan yang itu memang didapat dengan hasil jeripayah gitu ya. Yang kurang kan kita kisah-kisah inspiratif kan. Betul. Karena dipertontonkan yang inspiratif yang negatif mulu nih kayak gitu kan. Inspiratif negatif. Kagak ada tuh ya. Nggak Tapi ada. ya yang gitulah. Kata-kata dari Mas Ade. Buat closing. Miris sih. Dah itu aja. Miris. Mana enggak? Iya. Di saat rakyat lagi seperti ini, ekonomi nggak baik-baik aja, rakyat buat gerakan sendiri gitu, warga bantu warga ya, warga bantu warga, tiba-tiba dipertontonkan dengan pejabat yang nimbun uang segitu banyak dengan emas gitu banyak, sampai ada komparasi emas di mana cuma 72 kilo, dia punya emas 74 kilo gitu. Itu ya kalau dari gue semoga lo berantem terus. Buka-bukaan lah. Kalau gue sih ngomong buat Jampitsus, alasan gue yang tadi jangan dipakai. Kalau lo pakai alasan gue, ini tayang duluan belum statement. Wah, ngobrol sama gue. Dan terima kasih aku Alif Alfandi. Ade. Rangga. Sekian Madata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.